Habib menurut antum itu apa? Iya, karena definisinya luas. Dalam arti apa dikatakan Habib bukan Habib? Ya, nanti bisa antum jawab. Karena makna Habib itu beda. Ana punya halim dua. Ana Habib bagi mereka. Orang yang dicintai itu yang Habib. Tapi dalam menurut antum Habib itu apa? Maka nanti itu perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan. Masalah nanti keterangan selanjutnya mungkin lanjut setelah dapat konfirmasi dari saudara Habib Fatur Rahman Bahash. Monggo, terima kasih. Jadi Ana ada membuat satu video yang mengatakan bahwa saudara Ahmad Pagaluh bukan Habib. Pertama yang Ana jawab, Habib tadi pertanyaan tadi Bapak Bapak siapa? Muksin. Pak Muksin. Muksin kan siapa yang dirisi? Dari mana itu? Dari kapan? Ya. Pak Muksin menanyakan ini Habib yang definisi yang bagaimana? Gitu. Ya kan? Iya maksud. Nah, yang jelas Habib yang Ana maksud ini adalah Habib yang habaib yang duriah daripada Rasulullah SAW. Jadi di situ ada perjelas. Silakan dikatakan. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa nasab yang diakui oleh PBB, ya bagian PBB yang mana? Entah itu UNHCR atau UNESCO atau FAO, di mana itu masing-masing PBB itu ada tuh badan-badannya, semua sudah jelas. Yang itu kalau misal hanya diakui oleh PBB itu bukan ranahnya, itu jelas. Artinya mohon jelaskan kembali dari PBB yang mana. Kalau UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees itu untuk pengungsi. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, ini untuk ketahanan pangan dan dari untuk pendidikan. FAO, Food and Agriculture Organization untuk ketahanan pangan. Jadi semua ada badan-badan. Jadi tolong dijelaskan PBB yang mana. Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Kemudian minta tolong disebutkan dari antum nasabnya sampai kepada Rasulullah. Tolong disebutkan. Kalau antum tidak bisa buktikan, mohon jangan lagi untuk mengaku sebagai seorang duri Rasulullah. Jadi itu ya, mohon itu aja dulu. Ana minta tolong disebutkan nasab antum tadi, nasab antum sampai kepada Rasulullah. Tahu. Tadi adalah yang maksud Habib dalam video beliau adalah Habib adalah dzurriyyah Rasul. Padahal dalam kitab Isnadul Rafiq halaman 3 itu dikatakan yang namanya Habib itu adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Ya, itu Habib. Tidak ada sebutan kata itu dzurriyyah Rasul. Sedangkan yang namanya dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, bukan Habib. Di dalam kitab Syaraful Asbad juga dijelaskan, ya, dzurriyyah Rasul itu dua gelarnya, Sayyid Syarif, tidak ada nama Habib. Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lelim. Lintang alit gumlaring siti. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Yang Allah hormati dari Ketua Benar dari MUI, para habaib yang Allah hormati semua. Dalam kesempatan ini kita mungkin akan melaksanakan koordinasi berkaitan dengan satu hal. Kami dari Polres Balangan, Kemenag dan MUI ingin mengetahui permasalahannya dari seluk-beluknya, dari mana sampai ke mana.
Maka dari itu mungkin ulun minta kesempatan dari pihak Bapak Habib Sofyan LL. Nah mungkin dari itu monggo silakan. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebenaran, salam kasih sayang yang kita buat semuanya. Semoga Allah kembali kepada seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 13 hari dari sekarang, dari salah satu teman kami yang ada di Banjarmasin mengirim video yang mudah-mudahan itu alhamdulillah beliau Habib Fathul Rahman Basim. Dalam video itu menyatakan pada intinya anak bukan Habib dalam arti kita kalimantan selatan bukan Abdul Baik. Anak terima dan diam sekali tunggu saja. Tambah banyak yang masuk berarti yang bilang ini video sudah tersebar. Lalu yang bilang dan siapa beliau ini, apakah kenal dengan anak? Kau mengatakan anak bukan Habib. Artinya dalam bahasa kita Kalimantan Selatan berarti bukan Abdul Baik. Kenapa beliau tidak tertabayun atau mencari kebenarannya dan ketubat anak? Karena dia bilang ini kita belum tidak perlu sendiri dari proses pemerintahan atau yang tepat benar. Kenapa beliau tidak mencari dulu kebenaran baru misalnya membuat video. Nah dari rekaman video itu anak bilang anak tidak sendirian. Mungkin secara pribadi Anda bisa terima, artinya kebenaran Tuhan Allah seperti itu. Dan berjalannya waktu jemaah-jemaah yang kami ada sedikit pengajian resah, keluarga anak kabari resah, teman-teman juga resah. Dia bilang sabar, siapa tahu beliau punya niat untuk datang ke rumah itu ya kita duduk bersama tabayun membangun ceritanya seperti apa. Anak tunggu sudah 11 hari sudah kemarin sebelum hari Rabu sini tidak ada. Makanya bilang kalau ini tidak ada tidak mau mungkin anak teruskan laporan seperti itu karena ini sudah merusak nama baik anak. Yang kedua, anak punya narkoba yang melindungi anak. Anak punya silsilah nasab yang dilindungi oleh luar dari 130 negara yang disahkan oleh 9 negara. Dan itu negara-negara besar yang ada di dunia. Anak punya bukti, anak punya pengesahan. Artinya, anak ini dari perbudak kakek anak datuk anak sampai ke sudah anak dapat pengesahan mutlak dari beliau dengan sertifikat yang disahkan. Ada yang punya bukti nanti bisa kita lihat. Dan berkas bukti ini sebenarnya sudah masuk di Kapolres. Ini dari kita Damaskus. Yang minta maaf mungkin Kalimantan Selatan tidak punya ini. Ini dari Basriban Al-Idrisi, bisa dites nanti dicek. Basriban Al-Idrisi, Basriban Al-Idrisi, cabang Turki, Hasmi sebagai ketua lembaga Asap Sembilan. Ini ada dituliskan dengan tanda tangan dan cap stempel narkoba yang di luar negeri. Sama. Dan ini dari Damaskus yang ada di toko yang ada di bekerja sama dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Narkoba Al-Tibawi Al-Asani adalah narkoba satu-satunya yang dipercaya PBB. Walaupun saya sendiri sebagai
Ini dulu. Walaupun saya sendiri dari narkoba, Maroko, Asasok, Al-Baiti, dan narkoba, Basyeba, Al-Disi, dan narkoba Al-Jari sebagai narkoba terbesar dunia mendapat stempel PBB. Jadi Al-Jibawi ini adalah satu-satunya narkoba di dunia yang stempel oleh PBB. Jadi urusan dengan PBB. Tinggal dibuat. Jadi dengan keresahan ini dia bilang, Anda punya banyak bukti walaupun di video itu mengatakan datang ke tempat Anda entah bahwa pernyataan asal beliau ataupun orang, tidak mungkin Anda kesana karena yang difitnah tanpa mencari kebenaran dulu, kan seperti itu. Ya makanya Anda lapor dulu ke Polres tempat di mana Anda tinggal, yaitu di Tabalong. Karena Tabalong mengatakan ini sampai harus ke Belangan karena TKP-nya tempat kejadiannya di Belangan. Nah, makanya hari Rabu kemarin Anda datang di sini. Nah, karena hari ini ingin diadakan pertemuan, alhamdulillah Anda minta memanggil daripada keluarga-keluarga Anda yang satu narkoba. Beliau yang punya peran perjalanan semua nasab di sini untuk sampai ke luar negeri pengesahan. Artinya dari lembaga Basyaiban Al-Idrisi yang mendapat perwakilan mutlak dari Turki dan membawa Asy'ari Junaidi sebagai kuasa, sebagai duta perdamaian untuk seluruh nasab di sini, terutama untuk Indonesia. Jadi kami dalam menjadi permasalahan kami ini, siapapun ahli baik, ini yang kami tahu dari lembaga-lembaga negeri ya, siapapun yang tidak memiliki pengesahan dari luar negeri, ini tidak bisa diterima di sana, Pak. Karena anak merasa ahli baik, punya dia di luar negeri, anak mencari data dan alhamdulillah jadi perjalanan beberapa tahun keluar nasab-nasab anak yang memang ditempel oleh negara-negara yang punya hak permasalahan ahlul bait, yang mungkin Indonesia sendiri kurang mengerti masalah ini, atau salah sebagian daripada 9 yang bertanda tangan atau yang membuat stempel dari 130 negara itu adalah, minta maaf mata kurang besar, Syarif minta tolong untuk dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in rusda amma ba'du. Perkenalkan, saya perwakilan dari Narkoba Sayyidul Ashraf Basyaiban Al-Idrisi Al-Hasani Indonesia yang mendatang beliau untuk mendapatkan pengakuan daripada leluhurnya yang tadi. Sebenarnya simpel. Anda pelajari dari video yang saudara Habib Fatur Rahman Bahashim itu mengatakan Sufyan Elin bukan Habib. Ya? Betul ya? Ya. Yang Anda tanyakan ini, Pak, mohon maaf Pak Kapolres, Habib menurut antum itu apa? Iya, karena definisinya luas. Dalam arti apa dikatakan Habib bukan Habib? Ya, nanti bisa antum jawab. Karena makna Habib itu beda. Ana punya harim 2. Ana Habib bagi mereka. Orang yang dicintai itu ya Habib. Tapi dalam menurut antum Habib itu apa? Maka nanti itu perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan. Masalah nanti keterangan selanjutnya mungkin lanjut setelah dapat konfirmasi dari saudara Habib Fatur Rahman Bahashim. Monggo, terima kasih. Kami ucapkan mungkin terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari ya, mohon izin bisa menjelaskan berkaitan dengan permasalahan ini, biar kita tidak ada bersangka, biar semuanya terang, semuanya tidak jadi masalah apa-apa. Misalnya tidak timbul di mana-mana, apalagi menjadi ramai setelah mungkin ada pertemuan sih. Mohon maaf ini
mohon maaf, setelah ada pertemuan di sini, mungkin jangan sampai video-video ini menyebar kemana-mana lagi. Mohon izin mungkin. Nah, mungkin setelah itu, monggo silakan Habib menjelaskan apa yang menjadi pendapat Habib. Monggo silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ana ada membuat satu video yang mengatakan bahwa saudara Ahmad Pagaluh terhadir. Pertama yang anda jawab, Habib tadi pertanyaan antum tadi Bapak siapa? Muksin. Pak Muksin. Muksin Banjabal Idrisi. Dari mana? Dari Balikpapan. Ya. Pak Muksin menanyakan ini Habib yang definisikan bagaimana? Gitu. Ya kan? Yang maksud. Nah, yang jelas Habib yang anda maksud ini adalah Habib yang habaib yang dzurriyyah daripada Rasulullah SAW. Jadi di situ ada perjelas Arab. Silakan dicatat. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa nasab yang suatu negara diakui oleh PBB, ya bagian PBB itu pertama. Bagian PBB yang mana? Entah itu UNHCR atau UNESCO atau FAO, di mana itu masing-masing PBB itu ada tuh badan-badannya, semua sudah jelas. Yang itu kalau misal hanya diakui oleh PBB itu bukan ranahnya. Itu jelas. Artinya mohon jelaskan kembali dari PBB yang mana. Kalau untuk UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees itu untuk pengungsi. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ini untuk ketahanan pangan dan dari untuk pendidikan. FAO, Food and Agricultural Organization untuk ketahanan pangan. Jadi semua ada badan-badan ini. Jadi tolong dijelaskan PBB yang mana. Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Kemudian minta tolong disebutkan dari antum sebenarnya nasabnya sampai pada Rasulullah. Tolong disebutkan. Bagi kami kan jelas. Itu baru kita yang hari ini kalau memang maaf, tapi kalau anda tidak bisa buktikan, mohon jangan lagi untuk mengaku sebagai seorang dzurriyyah Rasulullah. Jadi itu aja, mohon itu aja dulu. Anda minta tolong disebutkan nasab antum tadi, nasab antum sampai kepada Rasulullah. Tafadhal. Baik, Habib Abdurrahman Hashim. Ya. Jadi mengatakan tadi adalah yang maksud Habib dalam video beliau adalah Habib adalah dzurriyyah Rasul. Padahal dalam kitab Isnadul Rafiq halaman 3 itu dikatakan yang namanya Habib itu adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Ya, itu Habib. Tidak ada sebutan kata itu dzurriyyah Rasul. Sedangkan yang namanya dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, bukan Habib. Di dalam kitab Syaraful Asbad juga dijelaskan, ya, dzurriyyah Rasul itu dua gelarnya, Sayyid Syarif, tidak ada nama Habib. Yang jenentret dalam kitab Isnadul Rafiq dikatakan Habib itu dzurriyyah daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Jadi menurut antum, apakah benar bahwasanya
keturunannya Sufyan Ain itu dikatakan bukan Habib? Karena dia bukan zuriyah Imam Alawi. Kalau zuriyah Imam Alawi seperti antum semua, ya khair, mafi muskilah. Antum habaib, antum habib. Abdurrahman Lantos pertama yang mendapat gelar Habib ya. Habib siapa? Abdurrahman Lantos. Bukan. Anda baca. Ganti. Bentar. Habib Umar bin Abdurrahman Lantos. Nggih. Tadi udah dibilang, jangan potong. Ya, yang mendapat gelar pertama kan Habib Umar bin Abdurrahman Lantos kan. Jadi sehingga menjadi identitas Habib adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Baitillah Abdurrahman. Sedangkan kesepakatan para nakobah dalam beberapa kitab seperti Syaraful Asbad dikatakan yang namanya keturunan Rasul itu gelarnya Sayyid Syarif, bukan Habib. Sehingga antum mengatakan bukan Habib, betul. Sufyan Ain bukan Habib. Kenapa? Bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu identik Habib. Habib identik Ba'alawi. Tapi selain Ba'alawi tidak berhak mengatakan Habib. Kenapa? Selain Ba'alawi gelarnya Sayyid Syarif. Dan beliau ini dari Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Seperti itu Habib. Ya. Jadi kalau menurut ana, antum mengatakan zuriyah bukan zuriyah Rasul, Habib bukan Rasul, itu salah. Karena antum mesti dengan pemahaman Habib itu adalah semuanya. Padahal nggak seperti itu. Keturunan Yaman yang menggunakan gelar yang disepakati para nakobah bukan Habib, Sayyid Syarif. Ada, silakan dibaca beberapa kitab nasab, Syaraful Asbad antaranya. Ye? Maaf, tanya. Syaraful Asbad. Bukan Syaraful Asbad. penyusunnya, tanya aja. Jamaluddin Al-Qasimi. Ye? Tanya aja bukan. Ya, khair ya. Jadi beliau bukan Habib, tapi beliau Sayyid Syarif. Beliau keturunan Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Imam Ali bin Baitillah Abdurrahman. Seperti itu. Terima kasih. Mengenai antum harus pahami apa tugas sebenarnya zuriyah Rasul. Zuriyah Rasul itu adalah rahmatan lil alamin, menjaga perdamaian dunia. Ini begini. Jadi zuriyah Rasul itu tugasnya kan rahmatan lil alamin, membawa pesan perdamaian. Makanya dalam syahadatnya Rabitul Asraf di Tadbiqil Ansar Al-Qabih menyertakan logo itu karena sebagai duta perdamaian. Ya, seperti itu. Itu yang Anda pahami. Jadi Sufyan Ain ini adalah putra daripada Ahmad Jalal bin Muhammad Jalal bin Muhammad bin Umar bin Abdullah bin bin Abbas bin Dawud bin Abdullah bin Faiz bin Bakar bin Muhammad bin Hamzah bin Ahmad bin Ahmad bin Maulana Sulaiman bin Maulana Ismail bin Maulana
bin Maulana Abdul Qadir bin Maulana Abdul Wahab bin Maulana Abdul Wahab bin Husin bin Syekh Husin bin Husin bin Abdul Jabbar bin Sayyid bin Bas Al-Hab Al-Imam Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani bin Abdul Jabbar bin Al-Imam Bahauddin. Mauddin ya. Syarif Al-Ashab Syekh Kamil Imam Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, lalu sampai ke Bunda Rasulullah. nggak hafal kan antum? Loh, anak minta. Oh. Kalau nggak hafal, anak minta. Bin Nabi Saleh Musa bin Nabi Saleh Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Thaniyah bin Musa Tsani bin Abdullah bin Makari bin Musa Al-Jun bin Abdullah bin Abdullah Al-Mahdi Al-Kamil bin Hasan Al-Musanna Ibni Fatimah Az-Zahra. Jadi beliau itu bukan ba'ala. Jadi memang nggak berhak bergelar Habib. Kenapa? Beliau adalah Syekh Ketua Abdul Qadir Al-Jilani. Dan silsilah ini sudah diakui oleh keluarganya. Makanya dikeluarkan dari sesadanya sudah keluar karena diakui. Tanpa ada pengakuan keluarga, tentunya tidak akan keluar. Sama seperti antum Bahashi mengaku Bahashi. Apa keluarga antum besar antum mengakui sebagai Bahashi begitu? Kalau nggak mengakui, nggak mungkin keluar syahadat antum. Terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya dari jawaban antum itu sudah jelas. Salahkah pernyataan Ana bahwa Ahmad Bagalun bukan Habib? Tolong katakan bahwa Ana jelas mengatakan Ahmad Bagalun bukan Habib. Kenapa? Kenapa ibu? Kenapa harus ibu? Ini. Pertama. Yang kedua, Ana ada mendengar ada beberapa kali yang mengatakan saudara ini bisa berubah-ubah. Paham? Kadang-kadang bisa segaf. Ana dengar, tapi itu Ana dengar. Ana tidak mengatakan itu benar atau tidak. Cuma yang pasti di video itu Ana mengatakan Ahmad Bagalun bukan Habib. Falas, kenapa harus itu? Masalah pendapat-pendaknya, nasabnya sampai apa pendaknya. Nah itu nanti perlu lagi kan, perlu pendalaman lagi. Mungkin kayak kami, saya bilang kalian yang percayai maktab ini, di mana metode daripada penyelidikan maktab ini bukan sembarangan. Dari pusat sampai ke daerah itu semua, bahkan ada sampai ke DPC, ada ranting yang itu menyelidiki, tidak sembarangan. Nah, kita perlu tahu juga bagaimana metode penetapan nasab itu tersebut. Penyelidikannya adakah, DPC-nya di bawah adakah, ranting yang maktab yang langsung pergunakan, atau mungkin saudara Sufyan Ellen minta langsung ke negara tersebut, ini nih KTP ulun, ini nahdi ulun, ini foto ulun, tolong cetakkan nasab ulun. Kenapa? Kita bisa menyimpulkan, ya kan, kita bisa simpulkan kalau itu tidak ada DPC di bawahnya, di daerah-daerah tidak ada DPC. Sekarang bagaimana Pak? Bagaimana ini metodenya itu? Nah, itu dia. Untuk masalah badan hukum, kita Rabitah hatta walaupun tidak diakui oleh negara misalnya, tapi kami punya kekuatan tetap, kami punya kepercayaan. Rabitah berdiri sejak 1928 yang semua dipegang oleh para habaib. Diakui. Apalagi sekarang Rabitah sudah punya badan hukum sama. Kenapa
Kenapa saya tidak menitik beratkan di badan hukum? Nakobah mantap-mantap yang lain pun ke badan hukum. Semua. Betul. Sekarang ini mereka semua ke badan hukum loh. Salatin Ashraf. Semua ada kemenhukumkannya. Kemenhukum. Semua ada nomor kemenhukum. Tapi bisa kan? Sekarang gini. Anda mantan perampok yakin sah. Anda kumpulkan teman-teman perampok. Ayo kita bikin asosiasi, kita daftarkan ke badan hukum. Itu kan keluar badan hukumnya. Nah, ini sekarang masalah kepercayaan daripada jamaah yang mereka ini menyerahkan kepada maktab yang itu pun maktab tidak sembarangan mengeluarkan nasab. Ada DPC, mulai pusat, provinsi, DPW, DPD sampai ke DPC, penyelidikan ini sembarangan. Nah itu yang perlu Anda ketahui, dan Anda perlu juga bagaimana metode daripada penetapan nasab yang sampai 120 negara tadi. Nah sekarang bisa aja kan, saya bisa minta ke Afrika, saya minta nasab saya sih di Afrika. Saya kirim KTP saya, ini foto saya, ini BIN saya, tolong disambungkan. Jadi mohon itu tadi dijelaskan di mana DPC-nya itu mungkin ya. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang menyangkut dengan pendataan kami ini. Jadi narkoba yang terhubung dengan narkoba internasional, ya, itu ada perwakilan di semua negara, dan kami adalah perwakilan ditunjuk oleh Ashraf Al-Hashimi Turki, ditunjuk oleh Nakobatul Ashraf Al-Jazair. Kami punya bukti, narkoba kami termasuk narkoba yang diakui internasional. Nah seperti itu, karena memang harus ada pembuktian dari negara luar. Kita ngaku seorang sadah, seorang syarif, itu harus ada bukti pengakuan dari leluhurnya, tanah leluhurnya. Kita ngaku dari Damaskus, mana bukti atau leluhurnya di Damaskus? Anak punya bukti. Kita ngaku dari Maroko, leluhur kita, mana bukti dari Maroko? Apakah Maroko mengakui? Ada bukti. Seperti itu. Nah, yang turun ke bawah adalah perwakilan yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia yang turun ke bawah. Ngecek Makhtutat Al-Qadimah, ngecek wasiko-wasiko, ngecek semua riwayat dari keluarganya, dan itu dibenarkan. Kita laporkan ke narkoba yang terkait, di mana leluhurnya dia berada. Ini benar nggak silsilah ini? Mana buktinya? Kita kirim. Ketika mereka mengatakan, oh ini nggak ada nih, hatta sampai sekarang ada di Masa Lembu ngaku daripada As-Sailaki Al-Hasani, leluhurnya dari Makassar. Anak kirim ke Madinah, ke Syarif Anas bin Yaqub Al-Qutbi, As-Sabah Madinah. Beliau mengatakan nggak ada kalau ini ke Indonesia, sampai sekarang nggak keluar. Kenapa? Dari negara yang diakui. Ngaku dari Mekah, tapi Robiqah yang di Mekah, Nakoda Syarif di Mekah, nah sampai di Madinah nggak mengaku karena nggak ada yang ke Indonesia. Itu sudah Mekah, nggak ada. Berarti mereka nggak keluar. Tapi kalau diakui, oh ini betul ada, ini ada, maka akan keluar dari isbat. Nah antum para habaib disahkan oleh Robiqah Alawiyah kan ya? Enggak disahkan. Disahkan. Anda pernah bikin buku nasab? Kami dari dulu, dari zaman terakhir Anda sudah dipanggil Habib. Dapat perlu disahkan itu enggak ada. Ye, maksudnya kan dikeluarkan dari wajah aja ketahuan sudah yang mana habaib. Kami sudah tahu dari wajah. Wajah itu tidak menjamin seorang sebagai itu Habib. Ya, itu bagian toh, ya betul, itu bagian toh. Nasab itu di darah, Beb. Nasab itu di darah, bukan di wajah. Apalagi di bang. Habib itu dari kecil sudah Habib. Ini sudah mau tua, sudah mau baru jadi Habib. Nek, karena mau tanya nek. Kok bisa sudah tanya? saya Kita ganti. Ya. Anak tanya ini maksudnya supaya kita jangan terlalu panjang pembahasan, biasanya ke poinnya aja. Beliau, antum dari mana nih? Dari Balikpapan.
Dari papan. Kenalnya sama beliau di mana nih? Ya. Kenalnya di mana maksudnya? Kan beliau dari Balikpapan. Oh dari Balikpapan. Aslinya kan mukimnya di Tanjung gitu. Di Tanjung sekarang. Hah? Sekarang di Tanjung. Sekarang di Tanjung, asalnya dari Balikpapan, jadi sama-sama, maaf ya, tanya aja. Gitu aja. Dan di Tanjung ini maksudnya pendatang gitu ya, datangnya di Tanjung ini aslinya dari Balikpapan. Dan antum di Balikpapan dulu sudah disahkan gitu apa gimana? Jadi habaib itu sudah diakui atau gimana dari habaibnya? Hah? Jawab ya. Ya jawab boleh, tanya aja kan, tanya. Kalau dari kan masalahnya kan kami kan dari sini Hulu Sungai kan nggak tahu. Ya. Kalau dia dari Balikpapan masalahnya. Jangan sampai yang bilang disahkan dari itu oleh siapa? Nah maksudnya dari habaib sana, dari habaib sana. Dari habaib Balikpapan. Dari habaib Balikpapan mungkin kan, ada habaib kan mungkin banyak karena anak setawarannya di Balikpapan kan banyak habaib, ada soga, ada Ya, Abbas dan karena lain-lain. saya bilang tadi, karena dari Hasan, mereka dari Husain, belum tentu tahu jalur kami. Jadi kami tidak pernah mempertanyakan kepada jalur. Ya, kami tidak pernah mempertanyakan kepada jalur Hasan. Ya sudah. Jalur kami. Ya sudah satu. Yang kedua satu aja, pertanyaan 32. Setelah itu karena mau tanya juga makam ayah antum di mana, kakek antum, jin antum di mana? Anda mau tanya makamnya ini di mana? Antum kan bilang katanya keturunan Sayyidina Hasan ya? Iya. Keturunan siapa? Sayyidina Hasan. Oh iya, saya terima Saya ngaku. Kan Sayyidina Hasan. Dia punya nama ayah siapa? Ahmad Jalal atau Jalal? Makamnya di mana? Nanti kami bisa tanya ke Balikpapan, nanti kita cek makam ayah antum, pemainnya maaf dulu, makam kakek antum, jin antum. Kalau habaib ada semua makamnya, bapak silakan lihat makam ayah anak, ada di Manjang sana, makam kakek anak di Banjarmasin, di Sungai Jingang, makam jin anak di Hadramaut, bisa dicek semua ada, nggak bisa dipalsukan, nggak bisa. Nah maksudnya anak mau tanya nih, mana makam ayah antum, kakek antum, jin antum? Kami nggak bisa juga seuzan mengantum atau bukan saya atau bukan dari keturunan Sayyidina Hasan bukan, tapi enggak bisa. Tapi mau tanya data kan, mau tanya silsilah itu mesti ada makam ayahnya, saudara ayahnya di mana, saudara kakeknya, kita bisa cek. Pasti kita mau. Nggak mau orang ngaku Habib, saudaranya nggak mau. Pasti saudaranya Habib juga. Biasanya kan ada yang ngaku Habib, dia Habib, saudaranya bukan Habib, kakeknya bukan Habib, itu banyak. Sudah banyak kejadian, sudah jadi masalah. Nah nanti bisa dijawab juga. Karena menambahin cuma sedikit-sedikit aja, takut kepanjangan juga kan. Nah nanti dia jawab. Biar dia jawab, Dia aja yang jawab, jangan antum. Antum kalau bicara kitab, anda jual kitab. Iya, dan anda jual kitab juga, bukan lembaga-lembaga. Asalnya ini bukan bahas ilmu, bukan, ini bahas nasab. Kalau bahas nasab kan kita fokus nasab aja, jangan bicara ilmu, bicara. Nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Sufyan Jalil atau Ahmad Bagalong itu apanya, lagabnya atau gimana? Lagabnya? Ya itu yang jadi selesai. Oh, iya. Selesai baru menjawab. Dan panggil Bapak siapa? Panggil Bapak Ustaz siapa? Ahmad Bagalong atau Sufyan apa tadi? Sufyan Jalil. Itu nama diganti atau gimana? Oh. Bapak Ustaz Ahmad Bagalong aja gitu sebut gitu. Sudah. Ya bisa jawab aja. Dan nanti guru kan ya, dan sekarang dia nanti bisa dia jawab. Sudah boleh. Ya, bisa dijawab. Sebentar cukup karena beliau jangan dulu dijawab oleh yang berbicara. Oh iya Pak. Saya peraturan kan gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari KTP dulu ya, kita yang pertama kita dapat dulu beritanya biar ingat. Kalau di KTP itu Sofyan Heli. Ahmad Bagalung itu dari sebutan para orang yang mengenal, orang-orang yang mengenal. Belum tidak pernah menyebut nama Ahmad Bagalung karena dari teman-teman dulu rambut belum ya ada karena panjang. Satu juga belum sering mengatakan yuk kita belajar Al-Quran ini, coba dengan di buku diri kita juga kita sayangi akhlaknya ya, perbuatan kita, ucapan kita ya, karena kalau memang Anda bilang sampai ambil jaga adab, jaga ucap, karena Rasul menunjukkan hal anarkis perkataannya sia-sia.
Satu. Yang kedua, menjawab lagi tentang asal orang tua. Sedikit perjalanan mungkin yang mengisahkan. Orang tua kami itu dari Baghdad ke Sudan ditemukan, hijrah ke Indonesia dengan membawa kapal Dola. Ini cerita Umi Ana, cerita paman Ana, karena masih kecil pada waktu itu tidak tahu cerita itu. Lalu paman Ana menjelaskan cerita itu semua kepada Ana. Lalu Abi Ana berpulang ke negara beliau. Lalu ditinggalkanlah riwayat cerita itu tentang keabsahan atau nama-nama Tuhan. Jadi kalau dia bertanya di mana Abah Ana bilang setahu dari cerita paman dan Umi Ana. Di negara beliau yang sampai sekarang Ana tidak punya biaya. Ana tidak punya biaya untuk ngecek ke sana. Bagaimana juga karena Umi Ana kawin di sini dengan Abah Ana dan foto beliau ada, keluarga menyaksikan ada. Mengaku karena ini orang tua yang Ana jadikan Tuhan dalam dunia. Karena ini kata-kata orang tua, Ana ustaz dan patut, Ana pegang. Ana tidak pegang kata-kata siapapun. Ana itu kata-kata orang tua Ana. Seperti itu. Orang tua ini Ana jaga amanah beliau. Perkataan beliau seperti ini Ana pegang. Lalu Ana cari setelah Ana besar, Ana tanya ke paman-paman Ana, benar ada fotonya Abah Ana yang kawinnya dengan ini, di sini kawinnya. Ana tanya terus benar ini, benar. Setelah Ana dapat, Ana coba cek tentang nama-nama orang tua Ana, asal kapal bapak Ana ada. Ya, bisa dijelaskan mungkin dengan beliau yang mengecek tentang kapal kebenaran Abi Ana. Bisa ditambah, ya. Tentang perjalanan kapal lagi. Jadi dari jawaban daripada Sudan, jadi keluarga beliau ini abahnya adalah kerja di kapal dagang Di mana itu? Pakistan. Pakistan. Kerja di Pakistan. Nanti kan dari Baghdad Sudan ke Indonesia. Pakistan. Itu kapal Pakistan. Kapal Pakistan. Jadi Baghdad Sudan ke Pakistan ya? Iya. Jadi itu perjalanan seperti itu. Artinya bagaimana begini? Kita mengaku sebagai sadar itu ada bukti pengakuan dari tanah leluhur. Ya, seperti itu. Nggak cukup hanya diakui di Indonesia, tapi ada bukti pengakuan dari tanah leluhur. Nah, seperti Habib, apakah diakui di Yaman sebagai keluarga Yaman? Kita diakui, hatta nggak punya buku nasab. Kita punya kakek yang benar-benar kakek yang kita bisa datangi. Familinya ada. Bukan nggak perlu harus kita akui dengan lembagaan resmi. Tinggi, seperti itu. Artinya ada bukti pengakuan, gitu. Jadi ini seperti ini. Bagaimana sikap daripada Habib Abdurrahman Basim terhadap Fatur Rahman Habib Fatur Rahman Basim mengenai video-video yang sudah tersebar, meskipun sebenarnya benar karena bukan Habib beliau, tetapi bagaimana dengan respon masyarakat yang resah gara-gara video itu? Memang betul bukan Habib kan? Sekarang antum mengaku Habib apa enggak? Sekarang antum mengaku Habib apa enggak? Apa harus saya mau? Karena hampir-hampir masyarakat kita Kalimantan Selatan lebih khusus ya, atau Indonesia, dia memberi Hasan, memberi Husain, pasti sebutannya Habib ini menurut daripada daya pikir kita orang Kalimantan. Saya sendiri tadi kan mengatakan. Dengar dulu. Ini kan menurut versi orang-orang Kalimantan. Sedangkan anak sendiri itu mesti dipanggil Habib, sekalipun anak mengatakan anak bukan Habib, tapi mereka tahunya kalau Juliet Rasulullah itu Habib, kan begitu. Nah, dengan yang mengatakan anak bukan Habib, itu mungkin entah
sampai baru tahu versi sekarang ketiga, wala setelah dijelaskan oleh Demusis gitu tentang Habib itu begini, kalau syarif itu begini. Tetapi untuk masyarakat umum, kalau ahlul bait pasti Habib. Nah, Anda mengangkat perjalanan ini karena pasti sekalipun Anda ini syahid atau sayyid, bagi beliau yang orang awam mengatakan pasti ya lain juga kalau lain Habib. Nah, seperti itu dibaca. Tolong sebentar, tolong diperlihatkan syahadah nasab yang ini. Mohon diperlihatkan. Ini kopinya. Itu sohih ya? Sohih. Ini syahadah nasab yang sahih ya, dikeluarkan oleh lembaga mana tadi? Nakobah. Damaskus atau mana? Nakobah mana ya? Yang ini aja dulu, yang ini aja dulu. Yang ini aja. Nakobah mana dulu? Ini adalah nakobah Saltul Asraf Litadkib dan Amsal Al-Qabaid Al-Arabiyyah Damaskus. Damaskus ya. Nah, jadi mohon sekelas negara, ini negara kan yang mengeluarkan kan? Lembaga ya, lembaga yang ini pusat, betul, betul. Tolong antum perhatikan susunan sejarah family tree pohon nasab yang ada itu. Mohon diperhatikan itu ada kesalahan cetak. Bagaimana kelasnya lembaga negara bisa salah cetak? Kita tidak usah yang kelas negara, kelas yang kita akte lahir aja kita salah cetak sudah nggak diakui. Coba anda perhatikan bin Abdul Qadir Jailani, bin siapa itu? Itu tidak ada kata bin. Jadi langsung. Itu manusia Habibie. Tidak bisa. Kalau kita bikin satu salah aja nggak bisa. Tidak bisa. Kita dokumen apapun, tidak bisa. Itu salah satu. Kalau masalah itu Habib bisa komplain ke negara beliau. Mana bisa? Kalau antum tidak percaya, datang ke Komjen Surabaya ke negara sini. Seperti itu. Apa ini? Ini kan dikeluarkan di mana tadi? Damaskus. Yang jadi pertanyaan, kenapa di sini ada huruf kita Indonesia? Masya Allah, itu aja dipermasalahkan. Oke, yang itu Tanggal-tanggal kita kan bukan pemalut. bukan itu. Oke, yang masalah yang dulu. Sekarang salah cetak itu loh. Salah cetak itu jangan kelas negara, kelas yang tingkatnya negara. Kita akte kelahiran aja, kita salah cetak. Satu beda satu. Itu bukan hanya seperti ini. Ini masalah teknis. Atau jangan permasalahan masalah teknis. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini Dewan Nasihat Pengadilan dari Nakobah As-Aswab. Seorang lagi, saya dari Nakobah As-Aswab Kerajaan Maroko yang sudah disebar orangnya 12 di sini. Dan saya adalah keluarga besar Al-Jilani, sebagian sudah sini. Raja-raja, para raja-raja di negara apa? Ini dari Dinas Pertahanan, Kerajaan, Dinas Sosial, semua sana dicek. Ini satunya. Ini yang dari. Dan yang itu bersama-sama. Tapi yang saya keluarkan, saya diutus oleh Nakobah dunia yang dikeluarkan oleh Irak sebagai rujukan Al-Husaini menjadi duta perdamaian, menjaga perdamaian, kebudayaan, dan hal lain sebagainya. Jaga perdamaian. Jadi saya membawa nama negara. Tapi Dengar, dan iya,
Dari tadi saya ngomong kan. Dan saya juga duta perdamaian dari negara Mesir. Dan saya ditunjuk oleh Turki sebagai pengawas serta perdamaian untuk pengawas yang dikeluarkan oleh Turki. Akan kali foto. Dan saya mendapatkan ucapan selamat dari Liga Arab. Liga Arab, Persatuan Liga Arab. Jadi saya nggak kena sertanya, tapi berusaha. Kalau salah kita pian permasalahkan, dan itu karena kita pian bisa datang ke menuntut ke Damaskus yang keluarga. Apalagi saya sebagian dari narkoba dunia, saya punya grup banyak, grup di narkoba dunia. Negara mana pun ada saya. Dan saya memang nggak pernah melihat grup saya ini dari barang. Saja. Kita bukan aktif, kita ingin masuk, buatnya yang asli. Gantian. Saya konsisten. Jadi gini, kalau itu aja permasalahan bagaimana saya? Karena di narkoba dunia sah sahih nasab apabila seseorang itu mendapatkan pengakuan dari mana dia berasal dan dari mana dia akan berasal. Dia dari tadi ngomong nggak penting nasab, sedangkan dari kerugian sendiri Habib Novel mengatakan bahwa ada berarti Habib buku berdasarkan yang seperti itu. Dan standar internasional siapapun dia, karena di Arab, saya bongkar ya, saya jelaskan, di Arab, hukum Arab, barang siapa mengaku ahlul bait dunia, tidak punya syahadah dan tokoh dari Arab yang lain. Di toko ini sebelas paspor, tapi dia dibawa mana-mana. Ini ada rapotnya. Sampai yang sini, silakan dibakar, akan puas semua di dunia. Jadi narkoba dunia sudah positif, sudah menekan hak pasti. Barang siapa berlaku Rasulullah, dia harus ada isbat dan garasannya. Sekarang saya menanya, dari mana Pian bisa mengatakan bahwa orang itu ahlul bait? Tidak perlu buku-bukuan. Ini standar nasional. Saya bisa, kalau Pian keberatan, silahkan kebudus. Ini standar, saya berikan standar. Kalau bagi kami sebagai duta perdamaian yang cinta NKRI, karena lo baik ini harus wajib cinta NKRI. Apapun yang terjadi di negara dia harus mendukung. Makanya narkoba dunia memberikan stempel-stempelan semua. Wajib punya dari ahli baik yang antang pemerintah. Saya duta perdamaian dan itu sulit. Ya, sudah Jangan ngomong. Sampai berusaha melaburkan, nggak boleh. Jadi sohih nasab apabila dia kedengarannya. Sekarang saya mau nanya, sebagai standar narkoba dunia, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah dapat isbat dari Yaman? Contoh di narkoba yang dari Yaman, Al-Jafari, Abrifai, itu seterusnya juga narkoba Al-Basro sebagai Imam Ahmad Hadir, sebagai rujukan dunia. Contoh, saya beri contoh. Kerajaan Maroko ada raja yang sangat kaya. Dengan seperti ini, anak saya apabila sekolah di Maroko, dia dikasih uang 3.000 dirham atau 5 rupiah dan sekolah gratis. Itu Maroko. Saking tingginya kaya dia masih mau sebelah beli narkoba ada masuk sebagai rujukan dunia. Itu namanya sohih nasab, bersambung nasabnya. Jadi nasab itu adalah bukti. Kalau Pian perkara itu, Pian jangan sekali-sekali lagi menyalahkan orang tua atau harus salahkan. Kenapa? Dia mengaku karena nggak ada rupiah, nggak bisa. Jadi narkoba dunia menegaskan barang siapa mengaku itu Nabi, dia harus punya isbat dari negaranya, negara asalnya. Itu jelas. Saya tadi dia melakukan
Tapi kayaknya kok kemarin tuh lain-lain. Saya lihat video orang ditampar lah, begini kan. Itu malah Rasulullah. Di dunia tidak ada. Di dunia tidak ada yang namanya Ahlul Bait menentang pemerintah. Walaupun kita salah, tidak ada. Dan gantian. Kami mau menteri dari saya. Kalau makan nanti kita Terima kasih deh. Bapak ya, mohon sabar. Kita mungkin mohon maaf. kelamaan nanti kita hari Jumat. Bisa waktu Pak, berapa menit atau ya kita ini yang Betul, baik. Biasa, mohon maaf. Tadi mungkin kita sudah dengar penjelasan dari Bapak, penjelasan dari Bapak. Mungkin kami ingin ada pendapat mungkin dari Kemenag atau dari MUI. Mungkin silakan Bapak. Nah ya, jadi kan yang terpanjang. Terima kasih kepada moderator. Kenalkan, kami dari Kementerian Perdagangan, tepatnya Sekretaris Umum dengan Pak Ketua Ahmad Zaki. Mohon maaf, Ketua menurut kalau melihat atau mendengar, menyimak daripada apa yang terjadi pada saat ini. Yang satu diminta penjelasan, sudah memberikan penjelasannya. Kemudian setelah diminta makam setingkat dan dua tingkat bahkan tiga tingkat di atasnya, kita tidak bisa menerima dan tidak bisa menerima di mana gitu. Lalu kemudian bapak yang satunya dia adalah kita berikut perdamaian dengan segudang sertifikat gitu. Nah jadi kita kumpulkan aja masalah ini. Nah maksud dari bapak ini mau mengapakan Bapak Fatur Rahman, kita kumpulkan aja. Saya sudah di luar, saya sudah katakan kalau ini masalahnya Bapak Fatur Rahman sudah mengakui bahwa sini sudah mengakui bahwasanya bukan Habib. Beliau mengatakan bukan Habib, ya benar juga, ya islah aja lah menurut kami. Dan ini bisa diperjelas oleh ahli hukum juga. Adakah unsur yang bisa menyirik orang ini lah? Kalau tidak terpenuhi, apa yang kita lama-lama di sini? Kita juga ada acara juga di luar. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari pilihan ini melihat situasi kita ini semakin memanas sekarang. Jadi kita tetap walaupun tapi panas tapi kita tetap dingin. Cuma kami ini ada usul ya. Ada usul kan kita ini polemiknya yang namanya dengan Habib itu adalah maaf ya Bang, saya salah. Tadi ini keturunan Rasulullah SAW, itulah. Dan bapak dari Ahmad Padang ini mengaku Habib kita nggak. Cuma kalau boleh kami nyarankan, kalau boleh berani kan bapak bersumpah mereka di bawah Al-Quran 30 juz bahwa bapak benar-benar hati dan apabila tidak benar, saya bersedia menerima laknat dari Allah. Kira-kira enggak? Kita menawarkan aja. Bagaimana Pak Ketua? Ya, terus. Nah, bisa kita aja dari Pak. Terima kasih. Baik, mungkin baik. Terima kasih Bapak dari MUI, dari Kemenag. Mungkin tadi ada saran dari Bapak Kemenag. Itu mungkin kedua belah pihak. Kalau misalkan sepakat kedua belah pihak. Amin. Kita berdua. Ini, iya kedua belah pihak. Ya, Alfian Babin sama Pak Supian Belet. Nah, itu. Mungkin ada tambahan dari MUI juga?
Nah, makanya ulun mengerti. Ini mungkin ulun tawarkan kepada dia, soalnya ini sudah waktu asar. Kalau sampai adu argumen sampai besok pagi itu mungkin nggak bakalan selesai. Nah, kita mungkin cari kesepakatan, cari kebersamaan. Islahnya di mana? Itu kunci ya. Biar sama-sama di sini gak ada curiga, dari sini gak ada curiga. Di sini ini sudah cuma saudara, gitu ya. Gimana mungkin? Boleh. Jadi gini, supaya simpel aja, islah yang saya tawarkan, kita berdua angkat Al-Quran, di bawah Al-Quran, disaksikan oleh para habaib, para muhibbin yang ada sekarang. Kita bersaksi bahwa saya menyatakan demi Allah, Anda adalah bukan Habib, dan Anda mengakui bahwa Anda memang bukan Habib. Jadi bukan Habib dari Ba'alawi. Antum jangan ngomong ini masalah. Nggak usah, kita berdua ini adalah Anda kan, ini kan hanya masalah gelar. Yang antum permasalahkan ini kan masalah gelar. Antum tidak terima bahwa saya katakan Anda bukan Habib. Apa lagi sekarang? Yang kemarin ya, biar kita cepat kelar permasalahan. Anak akan siap bersumpah bahwa anak memang bukan habaib dari Ba'alawi, tetapi anak juga minta antum berani juga bersumpah bahwa anak ini ya kan bukan zuriat Rasulullah. Oh, Anda tidak mengatakan bukan zuriat Rasulullah, jangan salah. Anda tidak mengatakan antum bukan zuriat Rasulullah. Ba'alawi, bukan Habib. Tapi di video itu tidak menggunakan nama Ba'alawi daripada asalnya, kan bukan habaib. Loh, nggak bisa kan? Nggak bisa, kita sesuai video Anda melaporkan di sini sesuai rekaman video antum. Iya betul, betul. Itu nggak bisa. Yang anak sesuai kapasitasnya, bukan memang Habib. Panggilan kita memang di sini. Zuriat dari Ba'alawi memang Habib. Nah, berarti antum kan mengaku Ba'alawi berarti. Kalau memang dari Ba'alawi bukan habaib, ya kan? Dari Ba'alawi punya panggilan, ya kan? Bahwa Ba'alawi itu habaib. Terus bagi yang bukan Ba'alawi berarti bukan habaib. Bagaimana? Kan antum sendiri mengatakan. Ya enggak, ini kan Sumpah nih, sumpah dan kata itu. nah, makanya kalau membangun sumpah, kita sama-sama bersumpah. Jadi Muhammad Mubarak kayak orang terserah. Yang begini, kita sama-sama meminta mudarat kepada Allah apabila di antara salah satu kita ini bukan ahlul bait. Kita sama-sama meminta kepada Allah Taala, ya, bahwa murka Allah, ya, laknatullah apabila di salah satu ini bukan ahlul bait, ya, siap menerima daripada murka. Ahlul bait jangan minta kan ahlul bait karena kita mengacu pada ahlul bait. Sebenarnya itu loh, sebenarnya saya sudah beristilah kata mungkin mau mengurangi kapasitas daripada video yang saya lepaskan, yang saya rilis bahwa itu bukan Habib. Nah sekarang kita harus sesuai yang video itu aja. Karena ahlul bait itu Habib mengacu pada ahlul bait. Jadi kita langsung ahlul bait, kenapa kita naik ke atas? Kenapa kita tidak berani bersumpah sama-sama? Kita berdoa, dia ada Rasul, dia ada Al-Quran Karim. Seperti itu, Anda berani. Tidak masalah. Seperti itu ya. Ambilkan Quran. Ambilkan Quran. Demi Allah, demi Rasulullah, saya berani bersumpah. Berani, tetapi habis ini karena Anda minta dengan sumpah anak ini, jangan lagi menterkati kejuriatan anak. Karena sudah bersumpah, lalu kalau bersumpah ini kan itu. Sekarang aku tadi sudah mengatakan bukan Habib. Anda bisa jadi bukan Habib, anak juriyah Rasulullah. Anda bilang tadi jangan mutlak kalau kata tadi, terus ini juriyah Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Zaki Taufik Amin Terus. Mungkin Ana sepakat dengan Pak Kemenang. Dari antum mungkin memiliki data sesuai dengan mungkin apa yang antum miliki. Dan beliau, kami para habaib memiliki data sesuai dengan apa yang kami miliki dari maktab kami, maktab yang kami percayai. Dan antum pun punya maktab yang antum percayai. Wallahu a'lam. Benar atau salah Allah yang tahu. Jadi Anda sepakat dengan Pak Kemenang. Fadol, Sufyan Ainin dan Fathur Rahman Bahasyid. Sama-sama kalau memang antum meyakini bahwasanya antum adalah keturunan Rasulullah SAW, ya kan? Maka seperti anak, seandainya ada yang mencurigai anak ini Habib palsu, secara pribadi mungkin anak tidak akan protes karena urusan Habib dan kadarnya ini urusan anak sama Allah, ya kan? Kecuali kalau Habibnya anak pakai buat nyari fulus supaya dapat hari enak, ya kan? Itu satu. Yang kedua, di saat ada yang mengatakan Habib Zaki adalah Habib palsu, pertama nggak keberatan. Dan yang kedua, kalau memang diminta untuk sumpah, maka anak berani bersumpah demi Allah kalau seandainya anak tidak diakui oleh orang tuanya anak, dan orang tuanya anak tidak diakui oleh orang tuanya lagi, dan orang tuanya lagi tidak diakui lagi oleh orang tuanya lagi, dan terus sampai ke Rasulullah tidak mengakui, maka siap dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Gitu loh ya. Mungkin itu saran dari anak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Erwin. Terima kasih yang diberikan ini. Untuk redaksinya mungkin dari mana? Mungkin lebih tahu bagaimana apa redaksi kalimatnya. Yang jelas pada substansinya kita bersumpah di bawah Allah. Itu ya. Ini menurut anak, kalau memang kurang pas baik dari para habaib atau dari antum silahkan foto. Yang dipermasalahkan di sini adalah mengaku dan pengakuan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi anak sarankan, bukan anak minta, anak menyarankan untuk apa istilahnya pengucapan, ya kan? Bukan saya bersumpah saya Habib atau bukan saya bersumpah Ahlul Bait, tapi adalah saya bersumpah bahwasanya saya diakui oleh orang tua atau ayah kandung saya, dan ayah kandung saya diakui oleh ayah kandungnya, dan ayah kandung ayahnya ayah saya diakui oleh ayah kandungnya, dan terus diakui dari ayah ke ayah ke ayah ke ayah sampai Rasulullah SAW. Terserah masalah Sayyid, Syarif, Habib itu hanya penyebutan. Yang ia adalah, yang dimaksud adalah keturunan dari Rasulullah, keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, terus tanpa putus dan tanpa ada ukulahan. Kira-kira gimana? Gimana? Sepakat gitu ya? Mungkin pemenang langsung bisa membeli. Kita punya bukti pengakuan daripada itu bukti di medsos. Bukti otentik. Assalamualaikum, Beb. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Beb.
Itu kan sudah bilang untuk Kalimantan Selatan lebih kan daripada jaminan. Nah, sekarang video Anda salah kan? Ya. Kembali lagi kan? Sekarang video Anda salah Ya, kan? makanya saya bilang tadi, karena kalau hal baik di sini dan hadis itu kan mengacu pada kuliah Rasulullah. Waktu itu kan masih sama aja, itu mau melebar. Bukan Kan ambigu loh. Anda membingungkan. Jangan salah, itu membingungkan, membingungkan umat namanya. Kalau itu kita pembahalannya berdasarkan sesuai dengan video yang Anda lepas, oke, tidak masalah. Tapi kalau ini harus melebar, mengakui bahwa ini turut, waduh, kita tidak bisa itu. Ini sudah ke pemahaman masyarakat. Oh, tidak bisa. Itu dia, masalahnya Anda memanfaatkan pemahaman Artinya ini, masyarakat. kalau menurut Anda, ya kan? Kalau memang antum tidak merasa aku bukan Habib, protes orang yang memanggil antum Habib. Sudah Ya kan? Ya kan? Itu satu. Dan kalau perlu, antum bikin klarifikasi. Jangan panggil saya Habib, karena saya bukan Habib. Bla 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 bla. Ini mungkin salah satu contoh. Salah satu contoh yang tidak mau ngaku Habib. Mungkin satu dengan bahwa kabar itu jadi begitu kan itu yang Rasulullah tidak mungkin harus kalau gantian. Daripada itu bukan hadisnya, jadi kalian jangan. tolong bisa ingat ini. Ini salah satu mungkin yang saya juga ya. dari kami. Iya, betul. Daripada itu bukan. Kita bisa ngakuin. Dari kami ajak panggil ingat ini. Masih nyaring ini, follow. Ya, por. Terima kasih Mas. Luar biasa ini. Betul. Keluarga Basyaiban Al-Idrisi ini memang bukan marga Ba'alawi, ya, bukan Habib, tapi Jelas? Sayyid Sudah gitu aja. atau Teruskan, Baik, Panjang kan? panjang dan cukup yang sesuai aja. Ya justru dari itu ya. Makanya selalu bilang, anak bukan Habib, anak Syarif. Atau Iya kan? Aduh, kenapa ribut masalahnya? Cuma kan, anak bukan Habib. Pemahaman masyarakat kita ini bahwa Habib itu adalah Ahlul Bait. Oke, ini untuk saya menengahi, berarti masalah video yang diolah oleh Habib Fathur Rahman Bahashim dalam hal ini mengatakan beliau mengatakan bahwasanya antum bukan Habib, berarti itu benar dan sudah dibenarkan oleh antum. Ya kan? Ini penjelasan antum yang bla 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 tadi. Ya kan? Berarti masalah video selesai. Karena sudah ada tabayun, ya kan? Setelah ini dan antum pun tadi mengatakan ya bahwasanya anak bukan Habib karena anak keturunan dari ini bla 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 dan seterusnya, berarti saya bukan Habib, punya penyebutan sendiri Sayyid Syarif. Silahkan antum bikin klarifikasi olah video ya bahwasanya saya bukan Habib, selesai masalah. Ya kan? Nah, berarti ini kan sudah kita sepakati, kita sudah sama-sama paham. Ya kan, kita sudah sama-sama paham. Sekarang kembali lagi ke fokus untuk zuriyah Rasulullah atau keturunan Rasulullah SAW. Untuk supaya dari pihak habaib atau dari pihak antum ini sama-sama puas, ya kan? Karena sepakat dengan saran Pak Penengah. Biar Allah dan Rasulullah yang menghakimi kita. Amin. Jadi ini aja, karena kan permasalahan di video itu memang disebutkan dengan Habib, mungkin dari Rahman Bahashim nanti ketika membuat klarifikasi bersama beliaunya ini mengatakan betul memang saudara Sufyan Ainin bukan karakter beliau Sayyid Syarif. Itu bukti sebagai memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya
saya dulu nonton aktif saya bisa nih. Loh sekarang gini, Itu permintaan kami karena kalau setelah nggak ada kualifikasi akan ambil di masyarakat. Oh iya itu bukan Habib dalam pemahaman masyarakat, sehingga nanti jenengan saya Abdurrahman Bahashim mengatakan betul saudara Sufyan ini bukan Habib, tapi bilang Sayyid Syarif dari Sayyidina Hasan, dan saya adalah Habib dari Hadron pertemuan Alim Baitul Hadron. Seperti itu. Jadi nanti ketika orang membaca videonya, oh iya sudah clear. Jadi begini, kalau menurut Ana ya, Ana kembali lagi Ana menengahi. Kalau sesuai dengan yang antum minta, berarti antum minta pengakuan dari Habib Fathur Rahman bahwasanya Sufyan Ailin adalah bukan Habib dan beliau adalah Sayyid atau Syarif keturunan Rasulullah SAW. Seperti itu yang dimaksud, ya kan? Maaf nih kalau menurut Ana, kita kembali kepada beliau. Beliau sebelum mengakui, ini maaf ya, kalau Ana kalau ditanyai, ini benar kopi nggak sih? Ini benar kopi nggak sih? Kita harus tahu, oh kopi warnanya hitam, rasanya pahit. Kalau Anda sudah minum, Anda sudah mencicipi, tahu ini rasanya kopi, baru saya berani ngomong, oh jadi kopi. Tapi kalau maaf, di saat diminta, saya nggak tahu ini kopi, saya nggak pernah minum kopi kok, saya nggak tahu rasa kopi, ini kopi beneran atau enggak? Nah itu kembali kepada pribadi beliau. Karena ini, udah disalah, tambahin aja. Namanya seperti ini, menurut pengakuan dengan bahwa dia Syahid Salih pernah begitu. Pas ya, terus saya juga pengakuan. Mohon izin sekali Bapak Salih ya. Mohon izin. Kami belum bayar. Yang dipermasalahkan sama Bean, saya tidak senang dengan testimoni yang disampaikan dengan Habib. Itu aja. Pak Abdurrahman orang tua terus sekali kain terus sekali batu kada tahu. Nah ini kan tidak bisa menjelaskan di mana. Ini ulun merasa aneh juga. Karena umur hanya 47 tahun. Ulun sudah hampir 60 tahun nih. Bapak saya, kakek saya, dan terus saya masih ada, gitu nah. Masih saya kenal. Perlu syarif atau saya sudah perlu itu dijelaskan kembali gitu. Nah jadi itu ya. Dan karena sudah disepakati tadi mohon izin karena dari majelis ulama juga dari awal sudah saya mengatakan bahwa harus islah aja lah ini. Apalagi kita sama-sama muslim gitu nah. Apalagi kalau sampai kemarin tadi dari masyarakat sudah tentang keislamannya itu. Ngapain ini harus apa diperpanjang gitu nah. Sudah jelas saja sudah mengakui bahwa bukan Habib yang Abdurrahman Bahashim mengatakan bukan Habib kan selesai. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kaum hadir dan rahmat kepada Kapolres dan juga para undangan dan beberapa yang terhormati. Singkat saja, saya asli Banjarmasin. Sekarang saya domisili Gulangan. Ini teman saya 4 tahun kalau saya ketemu ya. Dulu gak ada pada jalannya. Jangan sekali siang orang tua kita. Kalau kita manggap orang tua kita bukan kita manggap siang orang tua dia yang benar aja. Jangan. Dia mengenakan sama saya emang orang meninggal. Orang meninggal. Jadi dia kata sama saya karena pemandangan. Dia memang baik sama saya baik itu tidak masalah. Tapi setahu saya dia nggak ada jalannya dulu. Tapi saya datang, saya hanya menjelaskan dan saya pernah ke rumahnya. Dia aslinya orang Kaltim ya, dan dia Kaltim. Jadi setahu saya itu aja yang saya sampaikan. Jadi anak mohon antum kalau antum
jelas. Kalau yang ada Habib pun jelas sesuai dengan Quran. Inna akhor jahabo berarti yang hak, yang benar. Jadi jangan dia supaya tegas. Kalau nanti Mas Habib silahkan buktikan kakinya. Kalau ada pun gitu. Kami pun dari Habib sendiri ulang tanya apa dengan Abah Habib karena orang jawabnya kalau gampang kan. Ini masalahnya kalau semua kita akan meninggal. Ulun aja kalau aliru besok umur kita tahu. Jadi kalau yang muncul silakan, kalau yang ada silakan. Yang tuntas jadi Bapak juga kemarin itu yang sampaikan mudah-mudahan atau silakan yang saudara. Kalau ada terlalu panjang soal itu mau terlalu sampean Habib apa bukan? Bukan, titik. Yang ditanya harus ada pembelaan dong. Anak ada pembelaan. Yang ditanya pembelaan mana? Itu yang hajahnya aja salah terta. Itu masalah itu nanti dulu. Mohon maaf. Yang ditanya saya tadi Habib bukan Syarif, bukan Hasan, bukan Husain. Mohon maaf ya, saya no. Kalau nggak salah agama saya no. Saya tanya sampai tadi Habib titik, nggak ada koma, nggak ada titik, nggak ada tantanya lagi. Yang bermasalah video karena Tuhan, kenapa saya dikatakan bukan Habib? Yang pertama saya nanya. Terus dari yang nanya tadi sampai Habib apa bukan? Bukan. Titik sudah. Karena aku harus menjelaskan diri dulu mana pembelaan saya. Bahwa saya ini dari Yuria Hasan yang memakai pang atau sebutan kami Syarif atau Sayyid. Atau mungkin dari yang nanti ada tambahannya. Soalnya ini sudah waktunya asal dari mana? Terima kasih atas pelaksanaan hari ini. Intinya kita dari laporan Pak Ahmad Badarung kemarin mempermasalahkan isi video kan. Video itu Habib Fathur Rahman mengatakan bukan Habib. Bukan Habib. Nah, benar kan Habib kan? Kalau dari segi hukum kalau itu menyatakan memang benar Habib dan Bapak sendiri mengaku bukan Habib. Artinya sudah selesai gitu. Ya kan? Yang kita cari jalan tengah hari ini mereka bukan untuk memperpanjang siapa yang merasa benar itu sebenarnya itu ya kan? Kita cari jalan tengah. Ternyata sudah dari hasil pertemuan ini sudah jelas di video dari Habib Fathur Rahman mengatakan bahwa bukan Habib. Ternyata dari hasil pertemuan rapat ini hasil hari ini Bapak juga mengakui bukan Habib kan? Saya rasa ini akan selesai. Kalau berkata yang lain itu, kalau masalah agama saya kurang ngerti kan, serang saya kalau masalah agama. Dan kalau ternyata saya salah, maka saya siap dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Siap. Maaflah dari Allah memotong. Kalau seperti itu pernyataannya, itu yang namanya kita tidak tahu ya, kita tidak tahu benar-benarnya dengan apa yang diberikan bukti-bukti oleh pihak sebelah. Mereka tetap keras. Saya mengatakan bahwa iya betul kami Syarif, kami adalah betul Rasulullah dengan apa bukti-bukti ini. Nah itu tidak akan selesai. Jadi mungkin kembali pada fokus awalnya itu. Kembali pada fokus awal bahwa Anda mengeluarkan video, merilis video bahwa yang bersangkutan Ahmad Badarung bukan Habib. Malas. Dan sekarang kalau mau bikin video klarifikasi lagi, mau kayak gimana? Bukan Habib, bukan terserah. Nah, Anda kan bikin lagi video bahwa memang Ahmad Badarung bukan Habib. Halas itu aja. Sampean sudah tadi mau bikin jalan tengah ya. Nanti Anda bikin, beliau bikin lagi. Apa ini yang meresahkan masyarakat? Kalau ini besar Sementara ini masalah Habibnya kan tadi sudah ada pengakuan dari Anton sendiri bahwasanya iya saya bukan Habib. Di saat siapapun mau Habib Fathur Rahman, mau Habib Fulan, mau bunuh siapa, mau siapapun dia seorang preman bajingan sekalipun, di saat ada yang mengatakan Sufyan Elen bukan Habib, Anton jangan bingung, Anton tinggal jawab iya memang saya bukan Habib karena saya bla 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 itu kembali ranahnya Anton. Iya kan? Kan kalau kerjaan seperti itu bila
Tapi kalau yang antum khawatirkan, yang antum khawatirkan, kalau nanti ada lagi yang mengatakan saya bukan Habib kan, itu maksudnya antum tadi kan ya, itu nggak akan selesai. Paham itu, bukan itu. Ya, benar. Anda cuma mau minta juga bahwa ini menjelaskan juga. Menjelaskannya soal orang percaya apa tidak itu menjadi manusia. Iya, untuk penjelasan itu kan nggak kan di sini kan sudah. Yang antum maksudkan ke depannya, ya ke depannya silakan antum memberi penjelasan. Iya kan? Itu maksudnya. Ya, makanya kalau memang jauh tengah yang ini sampai perdamaian di semua. Karena maksudnya kembali kan. Ya, jadi bukan habisnya siapa nggak pilih numpah, bukannya kalau nggak pilih itu selesai. Ya, jadi silakan aja soalnya. Kita sama-sama otentik karena dia bilang tadi. Memang bisa Ini loh, Beb. Kalau memang ini kita baru berarti kan ini sumpah Anda dengan Allah Taala. Gitu. Mungkin sekali lagi dulu kita bikin video mungkin sampai nyambung berkaitan dengan video yang kemarin menyampaikan bahwa benar ini yang namanya beliau bukan Habib, nanti ditimbang sama sampean. Betul, saya bukan Habib. Udah, itu aja. Cukup nggak itu, Bib? Bukan, kata beliau kan, bapak ini. Kan nanti beliau ngomong. Baru tidak mengakui bahwa sampean bukan Habib. Titik ya. Oke, Sarif, ya kan? Bisa. Nah, monggo mungkin kalau Sarif itu Ya. terserah sampean lagi ya. Sampean mungkin Habib sudah mengakui betul beliau bukan Habib. Jadi sudah clear semuanya. Jadi video yang disebar mungkin, mohon maaf, video yang ada testimoni Pak Habib Fatur Rahman sudah selesai, tidak jadi masalah lagi ya. Jangan dipermasalahkan lagi. Ya, Buya Wahab menyampaikan sampai bukan Habib, jangan dipermasalahkan lagi. Cukup. Ya, Buya. Gimana Bib? Siap, alhamdulillah. Gimana? Siap, asal sudah habis ini berarti ya? Sudah, pokoknya video yang dikeluarkan sama Habib tidak dipermasalahkan lagi. Titik. Ya. Dua kan? Sampai mengakui bukan Habib, pertama, satu. Yang kedua, video yang tersebar itu yang sebarkan mungkin bukan disebarkan, yang tersebar oleh Habib itu tidak dipermasalahkan lagi. Udah, itu aja ya. Nah, sebenarnya video itu dipermasalahkan lagi itu enggak. Nah, karena dia kan ya enggak. Sekarang mau dipermasalahkan. Yang pertama, yang kedua, video yang tersebar sudah di mana-mana, jangan dipermasalahkan lagi. Dua itu aja cukup, ya. Yang ketiga, mungkin pertemuan ini kita menjadi saudara atau keluarga. Menurut agamanya apa? Islam damai. Ukhuwah Islamnya ini lah damai. Nggak ada lagi permasalahan di kemudian hari, apalagi sampai misalnya sampai dipermasalahkan lagi setelah ada kegiatan di Polres Balangan. Mungkin dari pihak Abai, dari pihak sampean cukup di sini. Jangan dipermasalahkan lagi, nanti di medsos lagi, Tapi kalau anak bilang kalau anda juga bikin pengakuan di medsos boleh kan batasan saya terus Habib? Karena kan, ya kan? Silakan, terserah. Itu hak sampean. Mungkin dari pihak mohon izin dari Habaib Balangan untuk sementara tidak menerima berkaitan dengan pengakuan Habaib Pian. Itu untuk di Balangan, ya. Soalnya sampean bikin pengaduan datang ke Polres Tabib, ke Polres Balangan berkaitan di desa Bajungira di daerah Balangan. Sampean juga datang ke Tabalong, disuruh ke Balangan. Jadi untuk sementara di Balangan Pian untuk Habaib tidak diakui. Mana dengan bahasa Habib Balangan? Ini Habaibnya di Balangan Pian tidak diakuinya, ya. Oke, memang bukan Habib dia. Itu jadi. Mohon izin mungkin untuk demi kelancaran ini biar kita selamatkan semua, mohon izin minta doa bersama. Mencari musuh adalah satu hari bisa 1000 orang, mencari teman satu ikung kali banyak bertahun-tahun. Nah jadi bukan anak mencari musuh, anak mencari musuh. Akhir
antum akhi, anda saudara saya. Semua anda saudara saya. Nah, cuma itu tadi saya tidak ingin ada kesalahan. Saya ingin Rasulullah SAW itu aja. Nah, cuma mungkin kemarin itu ada kesalahan, mungkin apa ya istilahnya, situasi yang membuat saya membuat video itu. Oke, udah alas. Ada minta maaf. Jujur, ada minta maaf. Anda tidak mencari musuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Anda tidak mencari musuh. Antum bukan musuh. Nah, Anda bukan musuh saya. Musuh kami adalah para penista agama yang ada di luar sana. Kalau cuma diskriminasi, membuat kerusakan, hanya mengatakan bahwa itu bukan Habib, bahwa itu bukan Habib, bukan. Wallah, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah menjadi musuh. Karena itu maaf sedikit berkenaan. Nah, jadi itu tadi. Kenapa? Kalau memang antum mau bikin klarifikasi lagi, fadhal, antum sebarkan. Adapun kami para habaib dengan pemahaman, dengan apa dasar-dasar kami punya dasar sendiri yang akhirnya kami berani untuk menyatakan bahwa si ini bukan Habib Bos, itu bukan beliau Rasulullah. Itu aja. Jadi maaf, antum saudara. Allah hadini wa likulli shalihin bihadil Quran al-Fatihah. رحمهم وأمر بكل ورحمة خير رحمه اللهم أرنا حق حقا وارنا اتباعه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بقدر اسمك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وذريتنا وبركتنا يا مولانا محمد امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah menerima semua perjalanan hari ini dan mari kita ambil hikmah sesama kaum muslimin untuk saling sayang menyayangi, kasih menasihati juga datang sini tidak ingin ribut, tidak ingin menjelaskan dan sama-sama ingin mengetahui, sama-sama ingin berjalan. Ya gitu. Anda juga sudah bilang Anda sama pertama datang itu sudah bilang Anda tidak benci, Anda tidak marah. Tidak. Apabila waktu dikatakan untuk bermaafan, Anda terima. Dan sesama umat muslim, Anda yang mengatakan tolonglah dipahami. Jangan ada yang lain untuk saling langsung mengambil kita ya menurut mandat. Yuk kita sama-sama bertabayun membangun kemaslahatan umat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasadi wa rizqan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa tawfiqan wa rahmatan indal mawt wa Allahumma habib alana bi syafatina wa hamizatan minna wa akan bilisabit Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلى إنك أنت الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya berdoa, alhamdulillah kita sudah selesai. Silakan mungkin para habaib bisa kembali ke tempat-tempat.